Terima kasih Anda masih bersama kita di Indonesia Kita dengan tema fenomena suap di Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Kita akan melanjutkan dialog kita pada malam hari ini, Pak Saud, tadi bisa dilanjutkan. Ini indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia ini masih sangat rendah, ditambah dengan maraknya maklar di peradilan Indonesia. Ini seperti apa tanggapannya, Pak? Ya, di mana-mana negara tuh selalu kita nggak boleh marah kalau kenapa kita dapat nilai 24. Itu kan datang dari 9 lembaga yang punya background masing-masing. Cara kita melaksanakan ekonomi, cara kita melaksanakan demokrasi, bahkan melaksanakan demokrasi kita dapat angka 25. Nah itu juga dinilai macam gimana KPU-nya juga dinilai. Jadi maksud saya gini loh, bahwa angka itu datang dari suatu hal yang sangat kompleks. Dan ia menjadi lebih sulit untuk kemudian kita bisa tingkatkan indeks persepsi korupsi kita minimal di atas Malaysia sekarang 50, atau di atas Timur Leste. Masa di Timur Leste bisa 43 sih, kita 34 kebalikan gitu ya. Nah itu kan banyak hal yang harus diselesaikan secara bersamaan. Tapi yang paling utama adalah korupsi di judicial corruption ini. Ini yang paling kan semuanya muaranya ke sana, penegakan hukum. Hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, ya kan? Hukum yang menimbulkan keadilan, kan itu semuanya menjadi patokan. Sehingga kemudian ini merambat ke banyak tempat. Di ekonomi juga, daya saing kita yang begitu rendah kan dan seterusnya. Jadi ya hari ini karena memang kita bicara bahwa ada satu sinyal yang tegas dari presidennya, mulai dari saat diumumkan di KPU dia udah ngomong, kata-katanya menghilangkan loh begitu. Coba dilihat lagi rekamannya. Begitu disahkan beliau dapat suara tertinggi, saya akan menghilangkan korupsi. Itu kata yang keluar dari secara spontan, artinya begitu seriusnya. Dan berikutnya sampai terakhir di Sentul juga ada message yang dikirim. Jadi kita masih percaya bahwa ada upaya yang kemudian kalau dari perspektif intelijen, ini message yang dikirim presiden ini jelas dan semua kita harus ngerti gitu. Siapakah Anda gitu? Itu message dari presiden itu nggak mesti berulang-ulang. Sebenarnya dengan dia pidato di KPU, udah semua polisi, jaksa, hakim, KPK, lu kerjain yang benar. Kalau nggak dihajar lu sama presiden lu kan gitu. Nah jadi maksudnya sekali lagi, saya khawatir juga nanti semangat kita ini lambat, berkurang, menurun, sehingga kemudian kita kayak roller coaster aja yang selalu saya bilang. Jadi nggak ada yang sustainable. Berantas korupsi itu ada sustainable gitu. Makanya ketika indeks persepsi korupsinya udah 40 ketika itu, yang saya bilang tadi OTT didoublein aja dapatnya 37, bukan berarti kita berhenti, enggak, kita masukin terus. Akhirnya naiklah jadi 40. Ya kan tahun 2019 waktu kita keluar dari KPK itu. Nah ketika kemudian undang-undang KPK-nya muncul, ini kan kita nggak sustainable. KPK itu dianggapnya abuse of power gitu loh. Memenjarakan orang dengan segala macam. Padahal nggak juga. Conviction rate kita di pengadilan juga cukup tinggi gitu. Artinya kita nggak pernah ngikutin orang karena dasar benci gitu. Kemudian ada seorang menteri bilang berhentikan OTT. Ini gimana sih? OTT itu kan satu kajian yang cukup dalam dari laporan masyarakat. Bukan karena saya nggak suka seorang menteri saya ikutin kemana dia pergi gitu. Nggak bisa begitu. Hukum nggak begitu. Ketika ada peristiwa yang pultoid kita ikutin. Jadi proses ini yang menurut saya kemudian harus diimbangi. Oke, Mahkamah Agung paling ujung dia harus benar-benar karena apapun yang dia lakukan penyidik, penuntut, kalau di ujungnya nggak benar kan ya percuma juga kan, akhirnya orang frustasi. Belakangan orang bilang korupsi karena sistem, karena greedy, karena gaji nggak ada. Kan presiden udah janji kemarin bahwa gaji hakim dinaikin. Nah berikutnya tinggal hukuman nih, punish and reward nih harus ditingkatin, kira-kira gitu Mbak.